Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Kita sekarang ada di pertemuan ke-7 di semester ini ya, secara teknis seperti itu. Dan pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas salah satu tahapan penting dalam konseling keluarga, yaitu tahapan-tahapan konseling. Kemarin kita sudah membahas mengenai keterampilan dasar konseling dan kita lanjutkan dengan ya materi tahapan konseling. Ya, langsung saja. Tahapan konseling keluarga ya ada 4 tahapan dalam hal ini. Yang pertama adalah pengembangan raport, yang kedua adalah tahapan pelaksanaan konseling, dan yang ketiga adalah tahapan perencanaan program, serta yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan program. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama yaitu pengembangan raport. Pengembangan raport ini saya kutip dari bukunya Willis. Beberapa kegiatan dalam tahapan pertama atau pengembangan raport adalah ya diantaranya membangun raport ya sudah dimulai begitu klien memasuki ruangan konseling ya. Keterampilan dasar konseling seperti attending dan opening dibutuhkan di sini ya. Terus kemudian ya seperti kontak mata, terus kemudian penyesuaian kultur, bagaimana cara kita menyambut, itu juga adalah diperhatikan dalam pengembangan raport ini. Ya, KDK yang paling penting di sini adalah KDK attendance. Mungkin juga kita memperhatikan perilaku nonverbal dari si klien. Ya, bagaimana kehadiran kita di situ, apakah kita menampilkan perilaku yang bersahabat, ya, perilaku yang hangat, supel, ramah, ya, menerima klien dan penuh perhatian, dan di situ adalah kita melakukannya itu secara asli. Asli itu artinya kalau kita tersenyum ya memang benar-benar tersenyum, kalau kita ramah ya memang kita ramah, dan seterusnya, bukan sesuatu yang sifatnya fake atau settingan. Kemudian juga bahasa verbal yang kita gunakan adalah sesuai dengan keterampilan dasar konseling. Nah, tujuan dari aspek pengembangan raport ini adalah agar konselor dan konseling memiliki hubungan yang bagus atau hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik ini kemudian memunculkan adanya kenyamanan dari si klien, memunculkan adanya kepercayaan klien terhadap konselor dan seterusnya. Kalau klien sudah nyaman, klien sudah percaya dengan konselor, maka konseling akan lebih mudah dilakukan. Namun demikian, tentu tidak semudah itu Ferguso. Ada beberapa kendala dalam membangun raport dengan konselor. Misalnya pertama adalah konselor tidak dapat mengontrol emosian ya, oleh sebab latar belakang kehidupan konselor yang sendiri penuh dengan masalah. Nah, ini tentu harus dipisahkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesionalnya. Kedua, konselor terikat dengan sistem nilai yang dianutnya secara sadar dan tidak dapat mempengaruhi sistem nilai klien. Mohon diperhatikan bahwa sistem nilai konselor jangan sampai dicampur adukkan dengan sistem nilai antara klien dan konselor gitu ya, punya sistem nilai sendiri-sendiri. Kemudian konselor dihantui oleh kelemahan teori dan teknik konseling yang dikuasai. Easy aja, enjoy aja ya, yang namanya kelemahan dan teori, kelemahan teori dan praktik itu adalah sesuai jam terbang. Klien ya mengikuti konseling karena dipaksa. Nah, ini ruwet juga. Kalau klien itu datang sendiri, punya masalah sendiri tanpa ada paksaan, datang tanpa ada karena A, B, C, datang karena memang dia ingin sembuh, maka itu akan lebih mudah. Tapi kalau klien itu datang karena dipaksa oleh si A, si B, si C, nah itu biasanya konseling akan sulit untuk terjadi atau dilaksanakan. Nah, berikutnya adalah klien yang berpengalaman atau klien yang mengikuti konseling berkali-kali. Nah, ini biasanya sama kayak orang yang berkali-kali sakit, ya lama-lama akan imun. Begitu juga orang yang berkali-kali mengikuti konseling, dia lama-lama juga akan imun.
dengan proses dalam konseling. Nah, ini beberapa kendala yang perlu ditelaah, perlu diketahui ketika Anda membangun relasi atau membangun rapport dengan klien Anda nantinya. Kedua adalah membina hubungan konseling. Nah, ketika kepercayaan, ketika kenyamanan, ya, ketika opening, ya, ketika percakapan netral itu sudah dilakukan, ya, maka selanjutnya adalah memasuki hubungan konseling. Nah, dalam hubungan konseling antara konselor dan klien ini perlu diperhatikan sikap-sikap dari konselor. Pertama adalah acceptance, kemarin sudah kita bahas ya, yang menerima klien secara ikhlas, bagaimana klien itu datang kepada Anda ya, menerima pembicaraan dengan baik, sebagaimana ia mengemukakan masalah. Kemudian juga understanding ya, bukan klien yang harus mengerti konselor, tapi konselor yang harus mengerti klien, yang memahami kondisi klien sebagaimana adanya tanpa protes ya, tanpa melakukan judgement ya, tapi understanding. Kemudian genuine ini artinya apa? Konselor melakukan ucapan dan perbuatan secara wajar, tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan, tersenyum-senyumnya tidak dilebih-lebihkan. Kalau misalnya melucu atau tertawa itu juga tidak secara berlebihan. Nah, ini juga yang penting, unconditional positive regard. Artinya apa? Klien di sini benar-benar dihargai, diterima tanpa syarat apapun. Ya, artinya unconditional ini berarti penerimaan tanpa syarat. Sesudah klien dipahami, ya, dia diterima tanpa syarat. Sebagaimana aslinya, sebagaimana adanya si klien itu. Karena seringkali yang menjadi problem dalam orang melakukan konseling adalah mereka dalam kondisi rapuh, sekaligus mereka takut kalau keadaannya itu tidak diterima oleh konselor. Disinilah konselor perlu untuk menerima kerapuhan, menerima klien apa adanya tanpa syarat. Unconditional itu tanpa syarat. Kemudian tentu kalau kita acceptance, kalau kita understand, kalau kita unconditional positive regard, kalau kita genuine, maka tidak lupa adalah empati. Nah, di situ artinya Anda sudah paham ya, bahwa konselor ikut merasakan yang dirasakan oleh klien. Nah, dalam hubungan konseling itu, ya, awalnya tentu yang paling awal tadi dimulai dari raport adalah klien memasuki ruangan konseling. Ya, di situ konselor menyiapkan ubo-rampe untuk melakukan konseling. Dan dari situlah ketika konselor dan konseling bertemu, hubungan konseling sudah dimulai. Kemudian tahap klarifikasi. Pada tahap ini, klien menyatakan alasan kedatangannya, mengungkapkan pengalamannya seperti apa, ya, mengungkapkan harapan-harapan klien pada acara atau kegiatan konseling yang akan dilakukan. Yang ketiga itu tahap structure, itu konselor mengadakan kontrak dengan klien tentang periode waktu konseling, biaya konseling, ya, jaminan kerahasiaan dan kesepakatan teknis. Jadi sebelum masuk membahas problematika konseling lebih jauh, ya, Anda sebagai konselor itu sudah harus berkonsolidasi, bersepakat waktu konselingnya itu berapa lama atau berapa kali, biaya konseling kalau ada, terus kemudian jaminan kerahasiaan, ya ini mutlak, dan kesepakatan-kesepakatan teknis lainnya. Konselingnya dilakukan di mana, kapan, dan kesepakatan-kesepakatan yang lain. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah meningkatkan relasi atau hubungan konseling. Di sini konselor membangun hubungan konseling menggunakan KDK. Kemarin sudah kita bahas ya, KDK 1 sampai 17 itu untuk memudahkan pemberian bantuan kepada klien. Yang ketiga adalah perencanaan program. Apa itu perencanaan program?
Perencanaan program itu sudah diidentifikasi sejak ketika proses konseling itu berjalan, mulai dari penetapan problem konseling. Ada banyak sekali masalah yang dialami oleh si klien, tetapi tidak semua masalah itu bisa diselesaikan seketika dengan konseling. Nah, di sini konselor dan klien perlu bersepakat. Ini problem yang hendak dibahas dalam konseling ini problem apa? Fokusnya apa? Supaya tidak melebar-lebar gitu ya. Kemudian kita mengapresiasi emosi. Apa itu apresiasi emosi? Kita mengapresiasi emosi apa saja yang keluar dari si klien. Apakah dia itu emosinya marah? Jangan kita marahi balik ya, tapi kita apresiasi kemarahannya. Apakah dia itu kecewa? Apakah dia itu mengungkapkan, menumpahkan segala air matanya di hadapan kita sebagai konselor, kita apresiasi semua itu. Kita dengarkan, kita simak dengan empatik. Kecuali kalau si klien itu berusaha untuk menyakiti konselor, nah itu beda cerita. Kemudian di dalam konseling ya, selain kita memahami apa masalah konseling, kita memahami apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari masalah itu. Kita pahami faktornya. Faktornya ada A, B, C, D. Kita sebagai konselor mengidentifikasi masalah dan juga faktor yang menyebabkan masalah itu. Nah, terus kita membangun apa? Kita sebagai konselor membangun prognosa. Prognosa itu apa? Prognosa itu adalah gambaran kondisi klien dengan masalah itu di masa yang akan datang. Gampangnya gini, pertanyaan dari prognosa itu begini. Kalau klien itu dibiarin, maka di masa yang akan datang apa yang terjadi dengan klien? Kalau Anda sakit jantung dan Anda biarkan penyakit itu, maka di masa yang akan datang apa yang terjadi dengan Anda? Kalau Anda digantung sama taksiran Anda, di masa yang akan datang apa yang akan terjadi Anda? Itu adalah prognosa. Intinya adalah prediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau problem itu tidak diselesaikan. Apakah semakin parah? Apakah timbul masalah baru atau bagaimana? Ya, setelah kita mengetahui problemnya, ini yang pertama, kita mengetahui faktor-faktornya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita melakukan prognosa, melakukan prediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang kalau penyakit ini, problem ini tidak diselesaikan. Nah, yang keempat adalah mendiskusikan berbagai alternatif solusi. Keempat, ya, supaya ini tidak berlarut-larut, maka solusinya apa saja? Alternatif-alternatif apa saja yang bisa diajukan kepada klien. Nah, berikutnya, kalau kita sudah mengajukan, klien itu sudah konselor itu sudah membantu klien menemukan alternatif-alternatif solusi, maka ya kita sebagai konselor turut membantu klien menyusun program-program solutif yang telah dibahas sebelumnya. Apa yang harus dilakukan klien lebih jauh? Itu tidak hanya konsep saja, tetapi teknisnya seperti apa, gitu ya. Tidak hanya teori saja, tetapi besok itu klien ngapain aja, program apa aja yang harus dilakukan klien. Kalau klien itu masalahnya adalah dia tidak berani mengungkapkan cinta kepada orang yang dia taksir, maka program yang harus dilakukan adalah berarti bagaimana dia melakukan pendekatan, bagaimana dia menyatakan cintanya, bagaimana dia teknisnya mengekspresikan cintanya itu kepada pasangannya. Itu program-programnya dilakukan, kapan, di mana, bagaimana caranya, teknisnya seperti apa, itu dibahas di sini. Jadi ini sudah tidak lagi membahas teori, tidak lagi membahas konsep, tidak. Tetapi ini sudah membahas teknisnya seperti apa, bagaimana program ini dilakukan, dari kapan sampai kapan program ini dilakukan,
di mana saja program ini bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi kira-kira rumusnya adalah how, kemudian when, ya kan, dan where. Sorry, tulisannya jelek. Ini where, gitu ya. Jadi ini masalah teknis. Kalau ini semuanya masih what and why. What and why, masih W semua. Oke. Nah, setelah kita sebagai konselor, kita merancang pelaksanaan program dari tindak lanjut konselor, hal terakhir atau hal keempat yang dilakukan konselor adalah konselor melakukan evaluasi pelaksanaan program. Bagaimana konselor melakukan evaluasi pelaksanaan program? Konselor berupaya untuk bertemu dengan klien, entah itu 1 minggu, entah itu 1 bulan, atau 3 bulan, ya. Pokoknya setelah sesi konseling berakhir dan setelah pelaksanaan program itu dilakukan, maka si klien menemui atau bertemu lagi dengan si konselor bertemu lagi dengan klien, ya, dalam jangka waktu tertentu untuk mendiskusikan, memperoleh informasi bagaimana pasca pelaksanaan konseling, bagaimana perubahan mindset, sikap, dan perilaku itu terjadi pada si klien. Secara lebih khusus, konselor berusaha untuk mencari tahu program-program apa yang kemarin disepakati dan sudah dilakukan si klien. Kemudian mengidentifikasi kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan, kalau misalnya programnya itu belum dilaksanakan, apa saja kesulitannya, kemudian dicari solusinya. Itulah akhir dari tahapan pelaksanaan konseling ini. Nah, teman-teman, saya harap tahapan-tahapan ini Anda pegang betul, karena ini nanti yang menjadi pegangan Anda dalam melakukan praktik konseling keluarga. Oke, gitu ya. Mohon ini dipahami, dan tidak hanya dipahami, tapi ini akan menjadi ya bagian dari praktik konseling real Anda nantinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.